Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya, tentunya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk video kali ini apa yang akan dibahas di dalam video ini ialah tentang kelapa sawit di musim kemarau. Nah, ya, di musim kemarau ini atau bisa disebut ini adalah apa namanya? Fenomena apa, Pak? Fenomena El Nino. Ini berdampak apa pada kelapa sawit ya? Nah, di video kemarin kan sudah saya jelaskan dampaknya ya, tapi di sini akan saya jelaskan lagi lebih detailnya dan caranya untuk mengatasi yang lahan kelapa sawitnya itu kekeringan, bahkan kekurangan air ya, kekurangan air. Bahkan saya ada yang melihat satu konten saudara kita itu malah disiram. ini ini adalah apa namanya, kalau menurut saya kurang kurang efektif ya, karena kenapa, banyak biayanya tentunya ya di situ. Oke, kami akan bahas. Nah, dan di sini bisa dilihat ya di layar HP Anda, ini adalah media tanamnya di perkebunan kelapa sawit ini dengan media tanam apa, berpasir ya, sangat putih kelihatan ya di sini ya. Bahkan ini lihat, bisa dilihat ya, gulmanya tinggi-tinggi sekali. Nah, ini tidak dihabiskan karena apa? Jadi perhatikan ini ya. Perhatikan di dalam video ini adalah banyak sekali gulma, bahkan semak sekali ya. Ini adalah salah satu cara mengatasi dampak dari El Nino itu sendiri. Ya, jadi gulma kayak gini itu tidak perlu di basmi, tidak perlu dibasmi. Gulma kayak gini itu kan sudah saya pernah bilang ya di video-video saya sebelumnya, kalau gulma kayak gini itu jangan di basmi. Ini sangat membantu kelapa sawit ya, sangat membantunya. Sekarang ini waktu yang tepat dia membantu kelapa sawit, gulma ini ya, pakisan ini. Jadi bisa dilihat di sini ya, tidak ada dampak meskipun El Nino sedang berjalan ya, sedang dialami saat ini. Kelapa sawitnya itu pun tetap hijau dan tetap ada buahnya. Bisa dilihat ya, saya zoom di situ. Nah, buahnya di sana tuh atas. Nah, bisa dilihat ya, tapi kurang jelas ya. Bisa dilihat di sini buahnya itu juga mantep-mantep. Nah, di atas sana juga ada. Nah, jadi tidak kalah dengan Malaysia untuk kelapa sawit di Indonesia itu. Bahkan di Indonesia itu sendiri, kalau menurut saya ya, itu ya untuk kualitas kelapa sawitnya ya kayak gini, bisa dilihat ya, bagus juga. Untuk tonase TBS-nya itu pun juga memenuhi apa namanya, standar ya. Jadi banyak sekali di Indonesia itu yang memenuhi standar untuk tonase atau janjangannya. Di sini berat-berat rata BJR itu adalah 20 sampai 25 untuk berat BJR-nya. Oke? Tapi tidak itu yang saya bahas tadi, melainkan yang saya bahas adalah ini loh, dampaknya kalau El Nino menyerang kelapa sawit. Jadi cara mengatasinya ya begini. Sebelum ini pun, sebelum El Nino terjadi ini kan saya sudah pernah bilang ya, kalau gulma kayak gini itu jangan sampai dimusnahkan, karena ini sangat membantu untuk kelapa sawit itu sendiri. Nah, dan sekarang sudah menjadi kenyataan ya. Di video saya sebelumnya kan saya pernah bilang begitu ya. Sering, bahkan sering sekali bilang begitu, kalau gulma ini jangan dimusnahkan. Cukup kalau ingin apa namanya, kelihatan tidak semak lahannya, cukup kita apa namanya, pakai mesin rumput atau pakai ya sebangsa parang lah, kita terbas gitu aja. Itu loh. Itu cara menanggulanginya. Nah, dan sekarang ya alhamdulillah ini sawitnya juga hijau, karena meskipun sudah berapa bulan ya, di tempat saya ini sudah hampir 3 bulan tidak hujan. Nah, bisa dilihat di sini tampungan air lubang, ini tapak timbunnya, ini lubang ini tampungan airnya sudah habis, sudah tidak ada airnya. Dan di situ banyak humus-humus yang bekas pelepah itu, makanya sudah diserap oleh kelapa sawit itu. Oke, semoga dari sini bisa diambil sisi positif ya video saya ya. Jadi itu tidak ada yang dibahas, hanya ngobrol santai bagaimana caranya untuk mengatasi El Nino ini sedang terjadi ya. Jadi saya itu juga mau ketawa juga gimana ya, untuk kelapa sawit segini luasnya itu disiram, bahkan pakai mesin Alkon atau enggak Alkon atau Sanyo ya, disiram.
Kalau saya membayangkan begini, kalau mesin Alcon dalam tangki bahan bakarnya hanya 5 liter, dengan lahan seluas ini mau berapa liter menghabiskan bahan bakar itu loh. Jadi kita harus menghitung kosnya dari situ juga ya. Nah ini ada metode yang sangat simpel. Rumput ini sangat membantu. Makanya saya pernah bilang dan saya sering bilang, jangan membasmi rumput dengan herbisida maupun herbisida kontak ataupun selektif ya, jangan sampai itu. Karena fungsinya ya ini, ketika musim kemarau terjadi ya kita kalau memakai herbisida atau mesin racun rumput ya kita akan kesusahan sendiri. Jadi gimana ya caranya ya, ngomongnya itu sangat susah. Jadi gini loh, intinya yang membuat susah petani itu ya kita sendiri sebenarnya, kalau kita tidak paham dalam pertanian. Oke. Nah, jadi begitu. Nah, untuk mengatasi hama gimana Pak? Kalau musim kemarau ini kan hama tikus itu selalu banyak ya. Ini adalah pertanyaan bagus, ada di kolom komentar. Di video saya yang lama itu ada komentar untuk mengatasi hama tikus, karena lahannya itu di kelapa sawitnya itu kebanyakan diserang tikus. Bahkan buahnya itu sangat habis dimakan tikus itu loh. Jadi tidak produktif untuk berat janjangnya. Jadi saya di sini, tapi di sini tidak ada contohnya ya. Nanti akan saya kasihkan contohnya kalau di tempat sini itu untuk pembasmian tikus itu dengan cara tradisional. Jadi dengan cara orang dulu itu memakainya gimana? Yaitu dengan cara memakai burung hantu ya. Jadi setiap kelapa sawit itu ada satu rumahnya itu hanya untuk membasmi tikus-tikus itu. Alhamdulillah sekarang tikusnya sudah nggak ada itu loh. Jadi secara alami dan tradisional cara saya membasmi hama tikus. Jadi ini pun bisa ditiru untuk petani padi ya. Jadi kita itu tidak usah bingung-bingung mencari obat apa untuk membasmi tikus. Itu kalau kalian memakai obat-obatan maupun racun-racunan itu akan berdampak pada dirimu sendiri, nanti akan kesusahan sendiri dalam mengatasi banyak sekali masalah-masalah hama maupun permasalahan di pertanian kalian itu pasti akan banyak. Karena apa? Belum tentu racun atau obat itu yang tepat sasaran pada tikusnya, melainkan kadang predator-predator yang membantu petani untuk membunuh mengendalikan hama pada tanaman ya. Tanaman ini khususnya pada tanaman padi ya, kita cukup memakai persawahan kita dikasih 1 atau 2 rumah tempat burung hantu. Nah, kalau di tempat kalian masih dekat hutan pastinya masih ada burung hantunya, cuman kita sediakan rumahnya saja, kemungkinan besar 1-2 bulan itu akan masuk sendiri di situ burungnya. Kalau kalian tinggal di perkotaan ya bisa kita beli burung hantu untuk ditaruh ke ladang kita. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya. Ya, jadi secara tradisional ini sangat simpel tapi sudah ditinggalkan para petani-petani padi ya. Ini kok dari kelapa sawit kok sampai padi Pak ya, terserah saya ya. Ini adalah trik ya, trik apa Pak? Trik untuk menggabungkan algoritma. Oke. Semoga bisa menginspirasi ya. Menginspirasi apa? Bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani padi terutama ya. Nah, jangan sampai kita selalu menggunakan atau memecahkan masalah dengan cara herbisida untuk tanaman kita. Untuk obat-obatan intinya. Jangan sampai kita kejebak di situ. Karena apa? Nanti akan kesusahan sendiri kalian. Pasti itu. Pasti akan kesusahan sendiri dan banyak masalah-masalah timbul di pertanian kalian. Nah, jadi kalau seandainya ada pertanyaan, bila tidak ada masalah gimana Pak? Ya jangan bertani, itu saja sudah simpel kan. Kalau tidak mau ada masalah ya jangan bertani kan. Nah, sudah simpel. Intinya apapun pekerjaan kalian, apapun
eh, profesi kalian semuanya hanya mencari masalah, ya. Semuanya, apapun pekerjaan kalian, apapun ini, semuanya intinya mencari masalah. Kenapa bisa mencari masalah, Pak? Ya karena memang itu profesimu adalah masalahmu, itu loh. Ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami dan bisa menginspirasi bagi petani-petani maupun di luar petani pun bisa menginspirasi video ini. Oke. Semoga itu saja yang bisa saya katakan, dan bila ada salah kata ya, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Oke. Semoga sejahtera bagi petani-petani Indonesia, petani kelapa sawit terutama ya, dan petani padi. Semoga sukses selalu. Salam sahabat tani cerdas luar biasa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.